sesi zikir syifa kita, karena kata Rasulullah, innamal a'malu binniyat, segala amal tergantung niatnya, maka yuk kita niatin dulu. Anda mau kemana nih? Zikir ini mau apa nih? Jika memang sakit, niatin ya. Jadi sebelum kita mulai, hadirkan sama Allah, ya Allah saya sedang sakit ini. Kalau buat anak kita misalnya sakit, ya Allah anak saya sedang sakit ini. Kalau seandainya sakit tetangganya, anak mau kasih air nanti yang sudah kita bacakan, ya Allah tetangga saya sakit, saya mau sedekah air ini. Dari awal kita udah niatin ya. Buat yang teman-teman punya masalah dengan ekonomi, ya Allah saya punya hajat ini. Ya Allah saya minta rezekimu untuk urusan ini. Jadi di depan kita udah niatin nih untuk apa? Ya, itu semua silakan diniatkan dan mohon ditambahkan di akhir satu kondisi hati berucap begini, ya Allah, seandainya ini adalah zikir hamba yang terakhir, seandainya usia hamba tidak sampai zuhur nanti, mohon terima ya Allah zikir hamba sebagai bentuk taubat hamba. Hamba mohon ya Allah, zikir hamba ini menjadi penggugur dosa hamba. Saya ingin kembali pulang dalam kondisi tenang, mutmainnah. Ampuni hamba ya Allah. Gitu ya, siapin hati ya. Kawan-kawan, bismillah. Ala hadiniyah. Ya Allah, saya niatin karena ini. Silakan kawan-kawan niatin ala hadiniyah. Niatin. Silakan Anda niatin ngomong sama Allah. Ya Allah, saya sedang sakit. Bila perlu pegang yang bagian sakitnya. Saya sedang sakit ini. Bantu ya Allah, bantu ya Allah. Seandainya ada, ya Allah, zikir saya buat anak-anak hamba, ya Allah. Bayangin anaknya. Ya Allah, saya lagi punya kerjaan ini, hajat ini, dan belum tembus ya Allah. Belum sukses ya Allah. Minta ya Allah. Niatin karena itu. Apapun kalam. Ini kalam suci, kalam thayyibah. Kalam yang ditinggikan, dimuliakan oleh Allah. Pasti ada maksud itu. Bismillah. Ayo. Anda niatin sekarang. Ya. Apapun itu. Yang masih punya hutang, yang masih kejebakan riba, silakan Anda hadirkan. Sama-sama ngomong ke Allah. Sudah kita baca surat Al-Fatihah untuk itu. Ala hadini wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Duhai Allah, anni masani yadur anta arhamur rahimin. Lihat kami ya Allah dengan apa yang sedang kami alami, dengan apa yang sudah kami niatkan. Sejenak, sebentar lagi kami akan membaca kalam-kalam-Mu. Kami akan berzikir bersama ya Allah. Ya Allah, ada niat-niat yang kami ucapkan ya Allah di hati-hati kami. Ya Allah, terima ya Allah, terima. Ijabah ya Allah, ijabah. Ya Allah, terima ya Rabb. Ijabahkan ya Rabb. Kami lemah, kami tidak mampu ya Allah, kami hina dan kami butuh Engkau ya Rabb. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Terima ya Rabb. Baik, kita mulai kawan-kawan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين رشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا
إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Baik, ayah bunda, silakan siapkan air putihnya, kita pegang. Kita pegang air putih kita masing-masing, atau dekatkan air yang sudah Anda siapkan. Pastikan ketika kita memegangnya, ada dua rasa yang kita install di perasaan kita, yang kita berikan di air itu, love and gratitude, rasa syukur dan rasa sayang. Semoga dengan rasa syukur dan rasa sepenuh kasih sayang, air ini sebagai makhluknya Allah, hambanya Allah yang merekam rasa, merekam suara, apa yang diberikan akan menjadi wasilah kebaikan. Karena kita niatkan menjadi arsyifa sebagai wasilah kesembuhan, insya Allah akan sesuai apa yang diniatkan. Ya begitu juga ketika kita pengen niatin untuk misalnya meruqyah rumah, meruqyah dagangan kita juga, insya Allah niatnya ke sana akan kembali kepada sana. Kita pegang ya, boleh nanti diencerkan, dicampur dengan air yang lain. Bismillah, insya Allah. Bisa. Kita baca suratul Fatihah satu kali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, Anas 3 kali. Bismillah. Setiap kali habis baca kita tiupkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Silakan tiup sepenuh rasa cinta, kasih sayang, dan rasa syukur. Kita baca surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baik, kita baca surat Al-Falaq kawan-kawan 3 kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Baca dengan sepenuh keyakinan. Ini suratul Falaq ini sangat baik, sangat hebat ya faedahnya. Ketika memang ada sihir, ada keburukan dikirimkan kepada kita, ini bisa melepaskan ikatan itu insya Allah. Ya, jadi yakini, kuatkan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Surat An-Nas 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas,
min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ya kan? Ya, ini sangat baik ya. Faedah, salah satu faedah surat An-Nas ini, jika ada ya jin-jin yang tinggal di aliran darah kita, di sendi-sendi kita, di lambung kita, di tengkuk kita, dimanapun itu yang biasa kalau kita baca surat, baca Quran itu berat, ini insya Allah kalau kita yakini surat ini mampu membersihkan itu semua. Yakini ya, Bismillah. Kita baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Satu lagi, betul-betul kita kuatkan. Ya, buat Bu Adaida yang subhanallah ya, beliau sedang sakit badannya tidak mampu digerakkan, bahkan duduk saja. Semoga dengan baca surat ini Allah lepaskan ya, jika memang itu sakitnya dari hal-hal yang buruk dari jin dan dari manusia, ya semoga Allah lepaskan semua keburukan itu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan. Baik kawan-kawan, kita ikrar ya, Bismillah. Ini ucapan yang juga diucapkan oleh Rasulullah SAW ketika membantu sahabat yang sakit. Ya, sebagian saya ucapkan. Bareng-bareng kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jadikanlah ya Allah air ini sebagai air syifa. Air sebagai wasilah kesembuhan dari sakit-sakit yang hamba alami. Kalau buat orang lain sebutkan namanya. Buat si fulan, si fulan, si fulan. Ya Allah, jikalau sakit-sakit kami ya Allah akibat dari kefasikan manusia, maka ya Allah bebaskan dari kefasikan itu. Jika ya Allah sakitnya kami ya Allah dari sihir-sihir, lepaskan ikatan sihir itu ya Allah. Jika sakitnya kami karena banyaknya jin-jin yang tinggal di tubuh kami, di aliran darah kami, di sendi-sendi kami, di setiap ruas tulang kami, ya Allah, dengan air yang kami bacakan kalimat thayyibah, kalimat tinggimu, kalimat sucimu, kalimat muliamu ya Allah. Maka ya Allah ketika air ini mengalir di tubuh hamba, lepaskan semua itu ya Allah. Bersihkan semua itu ya Allah. Izinkan mereka ya Allah yang tinggal di tubuh saya keluar baik-baik ya Allah. Jika mereka tidak ingin keluar ya Allah, maka ya Allah matikan dengan caramu, dengan kalimat thayyibah ini. Ikuti kalimat saya, la haula wala quwata illa billahil azim. La haula wala quwata illa billahil azim. La haula wala quwata illa billahil azim. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Silakan minum, bismillah, turunin alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, bismillah. Silakan. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Yang tidak sedang berpuasa, minum agak banyak kan, biar mengalir. Ya, yang sedang puasa nanti di saat berbuka silakan dan nikmati. Semoga
air ini memberikan kebaikan. Saya yakin sekali karena kita tadi insya Allah kita bangun kekhusyuan kita dari awal, termasuk tadi baca yang barusan, saya yakin efeknya akan sangat terasa. Saya yakin. Coba aja silahkan ya sudah mau minum, pasti efeknya mulai terasa. Entah ada rasa gatel, ada rasa mual, tiba-tiba sendawa dan sebagainya. Betul nggak? Ya, ada nggak? Silahkan sharing-sharing. Kita doakan ya yang merasakan semoga segera Allah angkat masalahnya. Ya, minimal itu sendawa ya. Sendawa itu apa melepaskan itu insya Allah. Ya, Bismillah. Ya, betul. Rata-rata sendawa. Insya Allah kalau kita niatin itu baik itu. Boleh semoga uh, apapun yang Ibu alami ya, rasa di hati, semoga Allah mudahkan. Baik, alhamdulillah yang sendawa, alhamdulillah itu tanda. Saya bilang itu jin itu keluar dengan baik-baik, salah satu lewat sendawa. Ya, insya Allah, semoga baik ya. Yang mual, alhamdulillah mungkin jin itu tinggal di lambung-lambung kita karena kita mungkin pernah makan lupa baca basmalah, ya, lupa baca Bismillah sehingga dia tinggal tuh. Kita marah-marah maksiat, jin tuh tinggal. Makanannya jin itu kan sesuatu yang buruk dari kita. Marah-marah, kecewa, sedih, khawatir, terusnya lupa baca basmalah, kita ke satu tempat, bisa ke kamar mandi lupa baca doa perlindungan, itu semua akan membuat mereka mudah masuk kepada kita. Maka nggak usah heran kalau seandainya ketika kita baca yang barusan itu langsung efeknya ada. Tadi saya ada baca yang ada benjolan, sambil sambil Anda teteskan air itu, usap di telapak tangan Anda, coba di ini apa nanti diusap ya, diusap. Semoga dengan itu, dengan cara itu Allah mudahkan gitu, Allah mudahkan. Ya, nggak ada yang tidak mungkin buat Allah. Apalagi kita akan baca nanti doanya Nabi Ayub. Rabbahu anni masaniyadur wa anta arhamur rahim. Itu powerful sekali buat yang sedang sakit sambil yakini bahwa kalimat itu akan menyembuhkan. Ya, kalimat itu menjadi kalimat yang pamungkas sakit-sakit kita sembuh. Insya Allah kita baca itu. Bismillah ya. Ini doa kawan-kawan dalam sebuah hadis dikatakan siapa aja yang mengkodimahkan sebelum berdoa kalimat ini Allahumma inni as'aluka bi anni ini uh, Allah akan mudahkan doanya diijabah sama Allah. Makanya sebisa mungkin hafal nih. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu ini misalkan hafal karena ini penegasan kita menjadikan Allah Rabb kita dan menegaskan Allah itu kuasa ya. Ini kan diambil dengan suatu ikhlas ya. Jadi semoga apa ini menjadi guidance kita ketika kita berdoa tentang aktivitas. Dan ini juga dalam sebuah kajian ulama ada penolakan dari doa kita kepada Allah, insya Allah. Jadi kita hanya baca sekali, tapi kalau dalam keseharian silakan Anda baca 7 kali. Bismillah. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita baca bareng-bareng lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka atallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita sempurnakan, kita baca ganjil. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka atallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa antal mannan. Saya jeda sebentar, silakan berdoa yang paling prioritas. Silakan. Ya Allah, mudahkan urusan ini. Sebut. Ya Allah.
Badi'us samawati wal ardi dzal jalali wal ikram. Ya Hayyu ya Qayyum. Yuk kita sambil bayangkan wajah keluarga kita, pasangan kita, anak-anak kita, orang tua kita, mertua kita, mantu kita, siapapun itu, Anda bayangkan. Bismillah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Lanjut, bismillah. Ya, sambil bayangkan terus ya, keluarga kita, anak-anak kita khususnya. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkan kepada kami keturunan, anak-anak kami, cucu-cucu kami, keluarga besar kami adalah termasuk orang-orang yang salih, orang-orang yang kau jaga ya mujibas sailin. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Duhai Allah, karuniakan kepada kami keturunan yang baik-baik dari sisimu ya Allah. Anak cucu kami yang baik dari sisimu ya Allah. Mantu yang baik ya Allah dari pilihanmu ya Allah. Sesungguhnya ya Allah Engkau Maha mendengar doa-doa kami. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Allahumma faqihu fid din wa alhimu ta'wil. Ya Allah, berikanlah ya Allah kepada anak kami, keturunan kami, cucu-cucu kami, keluarga besar kami, terkhusus untuk kami ya Allah. Ya Allah, kepahaman untuk urusan agama ini ya Allah, dan ajarkanlah ya Allah kami dan anak keturunan kami ya Allah takwil ya Allah, ayat-ayat Al-Qur'an yang hidup untuk kehidupan kami. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Allahumma ij'alhu sahihan kamilan wa aqilan hadiqan wa 'aliman 'amilan. Duhai Allah, jadikanlah ya Allah anak-anak kami, anak-anak yang sehat sempurna, hatinya, fisiknya, pikirannya, berakal cerdas ya Allah, dan penuh dengan amal saleh dengan ilmunya ya Allah. Allahumma ja'alhu sahihan kamilan wa aqilan hadiqan wa aliman amilan. Allahumma ja'alhu sahihan kamilan wa aqilan hadiqan wa aliman amilan. Allahumma ya farijal ham. Duhai Allah yang maha menghilangkan gelisah kami. Kasyifal gham. Duhai Allah yang maha menghilangkan, mengikis rasa gundah gulana kami. Mujibat da'wata mudtarin. Duhai Allah, Engkau yang maha mengabulkan doa orang-orang yang sedang menderita, yang sedang sakit, yang sedang bingung, yang sedang khawatir. Rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma anta tarhamuni farhamni. Duhai Allah, Engkau yang maha mengasihi penduduk langit, penduduk bumi, dan menyayangi keduanya. Ya Allah, Engkau maha penyayang. Farhamni, maka sayangi kami ya Allah. Rahmatan tughnini biha. Kasih kami rahmatmu ya Allah. Kasih kami kasih sayangmu ya Allah. An rahmati man siwa. Ya Allah, buat kami tidak bergantung lagi ya Allah pada siapapun kecuali padamu ya Allah. Allahumma ya farijal ham kashifal gham mujib da'wata muttarin rahmanad dunya wal akhirah
ورحيمهما أنت ترحمني فارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. اللهم يا فرج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمني فارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. اللهم إني أسألك أن ترزقني رزقا حلالا واسعا طيبا من غير تعب ولا مشقة ولا ضير ولا نصب إنك على كل شيء قدير. Ya Allah, kami minta padamu ya Allah. Kami minta padamu ya Allah. Kami minta rezeki yang halal. Kami minta rezeki yang banyak. Kami minta rezeki yang luas. Kami minta rezeki yang baik tanpa repot ya Allah dalam mencapainya ya Allah. Dalam mendapatkannya ya Allah. Ya Allah kami minta padamu ya Allah. Jauhkan kami dari kemiskinan. Jauhkan kami dari kemelaratan. Jauhkan kami dari hutang ya Allah. Dan ya Allah berikan kami ya Allah dalam apapun itu ya Allah. Tanpa keberatan kami mudah mendapatkannya ya Allah. Sungguh ya Allah Engkau maha atas segala sesuatu. Allahumma inni as'aluka an tarzuqani rizqan halalan wasi'an tayyiban min ghairi ta'abin wala masyaqqatin wala dhairin wala nasabin innaka ala kulli syai'in qadir. Kawan-kawan, kita akan baca satu doa yang kata Rasulullah SAW, siapa yang membaca di waktu pagi hari dan di petang menjelang maghrib, maka Allah haramkan kemiskinan pada dia. Allah bebaskan hutang-hutangnya. Allah bebaskan dia dari tekanan manusia. Ya semoga kita hafal doa ini, akan kita baca pagi hari nanti dan menjelang maghrib nanti. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Wa bika minal ajzi wal kasal. Wa bika minal jubni wal bukhl. Wa bika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ya Allah, kami berlindung kepadamu ya Allah dari kesumpekan hidup, dari kesedihan yang kami alami, dari kelemahan dan dari kemalasan ya Allah. Jauhkan kami dan kami berlindung padamu ya Allah dari ketakutan dan kekikiran ya Allah. Dan ya Allah, kami berlindung padamu ya Allah dari lilitan hutang dan kezaliman orang-orang. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. Ya Allah, Rabb kami, zat yang menghilangkan rasa sakit. Sembuhkanlah ya Allah sakit-sakit kami ya Allah. Sesungguhnya Engkau zat yang maha menyembuhkan sakit kami ya Allah. Tidak ada kesembuhan melainkan darimu ya Allah. Kesembuhan yang tidak lagi menyisakan rasa sakit. Allahumma shfi maradana wa maradal muslimin. Allahumma rfa'anhum ma hum fi wa afrig عليهم وعلى أهلهم صبرا وارزقهم الرضا بالقضاء وعاجل الشفاء شفاء لا يغادر سقما برحمتك يا أرحم الراحمين. Duhai Allah, sembuhkanlah penyakit-penyakit kami. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit yang ada di kaum muslimin. Terkhusus ya Allah, sakit yang dialami keluarga besar Zikir Syifa dimanapun berada ya Allah. Yang hadir maupun yang berhalangan hadir. Ya Allah, angkatlah sakit mereka ya Rabb. Angkatlah sakit mereka ya Allah. Angkatlah sakit yang ada dalam tubuh mereka ya Allah. Ya Allah, limpahkan kesabaran bagi yang sedang sakit. Limpahkan kesabaran bagi keluarganya yang mengurusnya ya Allah.
Karuniakan ya Allah ridhomu untuk mereka ya Allah atas takdirmu ini ya Allah. Ya Allah, segerakan kesembuhannya ya Allah. Kesembuhan ya tidak meninggalkan lagi jejak penyakit ya Allah. Dengan rahmatmu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairi faqir. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairi faqir. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairi faqir. Rabbahu anni masaniyadur wa anta arhamur rahimin. Rabbahu anni masaniyadur wa anta arhamur rahimin. Rabbahu anni masaniyad-dur wa anta arhamur rahimin. Duhai Allah, sungguh ya Allah, kami sangat memerlukan ya Allah kebaikan darimu ya Allah, pertolongan darimu turunkan dari langitmu untuk kami. Turunkan ya Allah. Ya Allah yang masih tertutup buka ya Allah, yang masih sempit luaskan ya Allah, yang masih sakit sembuhkan ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim yang masih gelap terangkan ya Allah, mudahkan setiap urusan kami ya Allah. Ya Allah, Rabbahu anni masanadur. Ya Allah, Engkau maha tahu. Ya Allah, sedang kami alami. Lihat perasaan kami ini, ya Allah. Lihat pikiran kami ini, ya Allah. Rabbahu anni masanadur. Lihat kekhawatiran kami. Lihat kesedihan kami ini, ya Allah. Lihat, ya Allah, kebingungan kami, ya Allah. Wa anta arhamur rahimin. Engkau maha penyayang dari semua penyayang, ya Allah. Bantu kami, ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, inilah persembahan kami padamu ya Rabb. Kami basahi lisan-lisan kami dengan zikir di pagi hari Jumat yang berkah ini ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha tahu yang apa yang sedang kami alami ya Allah. Tolong kami ya Allah. Tolong kami. Tolong kami. Ya Allah, tolong kami. Lihat tangan kami ya Allah yang sudah mengadah padamu ya Allah. Minta pertolongan ya Allah. Tolong kami ya Allah. Tolong kami. Jangan kau tinggalkan kami. Tolong kami ya Allah. Bantu kami ya Allah. Turunkan pertolongan dari langitmu ya Allah. Ya Allah, lihat rasa lelah di hati kami ya Allah. Lihat rasa lelah di pikiran kami ya Allah. Kami khawatir. Kami mudah berputus asa. Kami khawatir ya Allah. Hati kami tidak mampu berhusnuzon. Ampun ya Allah. Ampun ya Allah. Bantu kami ya Allah. Tolong kami ya Allah. Ya Allah, seandainya ya Allah usia kami hanya tinggal beberapa saat lagi. Ampuni semua dosa-dosa kami. Ampuni kami ya Allah. Ampuni kami. Kami kembali pulang dengan bekal terbaik. Dengan hati yang mutmainah ya Allah. Tolong kami ya Allah. Tolong kami seperti Engkau telah menolong orang-orang sebelum kami ya Allah. Jangan lihat dosa-dosa kami ya Allah. Dalam pertolongan ya Allah. Karena jika Engkau melihat dosa-dosa kami, mustahil Engkau tolong kami. Tapi lihatlah kami sebagai hamba yang mendekat padamu. Lihatlah kami sebagai hamba yang berpikir padamu minta ampun. Jika bukan Engkau yang tolong kami, siapa lagi ya Allah? Tolong ya Allah. Tolong ya Allah. Ya Allah. Orang-orang yang berzina saja, orang-orang yang berbuat dosa saja, orang yang bermaksiat saja selalu Engkau tolong. Apalagi kami yang meminta padamu, yang memohon padamu perlindungan, pertolongan. Jika Engkau tidak bantu kami, maka siapa yang mampu menolong kami? Rabbahu anni masaniyatur wa anta arhamur rahim. Kami titip anak-anak kami padamu ya Allah. Kami titip keluarga kami padamu ya Allah. Kami titip kehidupan kami padamu ya Allah. Kami titip ya Allah. Kami titip ya Allah. Kami percaya ya Allah. Engkau pasti akan memberikan kami yang terbaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya robbal alamin. Jazakallah khairan kasiran atas bimbingannya, pendampingannya Ustaz Rijal di pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah ijabah doa-doa kita. Allah makin sayang, makin cinta kepada kita semua. Ustaz mohon izin ini ada permintaan sedikit sesi tanya jawab nih ya. Mudah-mudahan Boleh, boleh, silakan. bisa ada nambah silaturahim juga.
Namun sebelumnya kalau teman-teman sudah ada kegiatan yang lain juga silakan kalau mau duluan. Namun sebelumnya izinkan saya memberikan sedikit atau laporan singkat ya. Program sosial kita dengan keluarga 3.000 kita, alhamdulillah total donatur ada 165 orang dari 73 kota, total infak yang masuk 100.661.637 terbantukan 7.577 orang dari 24 kota dengan total penyaluran 91.116.275 rupiah ya. Jadi sisanya sekitar ada 9 jutaan. Program-program yang kita jalankan ada Sahabat Sehat, Sahabat Ramadan, Sedekah Listrik, Sahabat Yatim Duafa, Sahabat Ulama, Ustadz, Guru, dan Santri, Sahabat Mekah Madinah Palestina, Sahabat Tetangga, Sahabat UMKM, dan Sahabat Pintar atau Beasiswa. Jazakumullah khairan kasiran buat teman-teman semua yang terus konsisten dan komitmen untuk sedekah harian atau mingguan atau bulanan di program Keluarga 3.000, mudah-mudahan menjadi amal soleh, amal jariah buat kita semua. Oke, baik teman-teman, silakan kalau ada yang mau bertanya ya, baik melalui kolom chat maupun boleh juga dibuka mic-nya. Saya sudah aktifkan mic-nya. Silakan kalau ada yang mau tanya seputar zikir syifa atau apapun kondisi tentang kesehatan, keluarga, tentang anak, silakan nih. Mumpung Ustadz Rijal pagi hari ini nggak ke bandara ya. Kalau ke bandara biasanya langsung ditinggal kita ya. Silakan nih teman-teman, tadi juga ada usulan soalnya. Ada tanya jawab nggak? Nah, silakan kalau ada yang mau bertanya silakan. Mungkin sekitar 10 menitan kita akan siapkan waktu untuk tanya jawab ya, biar mungkin makin memperkaya kita tentang zikir sifat ataupun kondisi-kondisi keseharian kita. Izin share nomor rekeningnya, baik ya, coba saya share ya. Silakan, mungkin ada teman-teman yang mau bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Fitri di Aceh ya, Biren Aceh. Biren. Biren. Harus nyebutnya gitu ya, Bu, Biren. Baik, Ya. silakan Bu Fitri. Saya orang Betawi biasanya nyebutnya Biren. Biren, susah juga ya. Ini orang Sunda nih yang bisa. Silakan Bu Fitri. Ini Ustaz terkait apa ya? Jadi ceritanya setelah bulan Syawal kemarin ada tumbuh benjolan tapi kayak bisul gitu. 3 titik di payudara kanan kiri. Saya pun nggak sangka karena di Aceh itu kan kesehatan itu gratis, Ustadz. Jadi saya pergi ke rumah sakit karena memang katanya udah besar kali ya, memang udah besar gitu, nggak keluar matanya. Begitu sampai ke rumah sakit, bilang sama dokter bedah harus dibedah. Udah alhamdulillah dibedah. Ini ala kulihal 1 minggu terakhir ini bengkak lagi secara signifikan, tapi bukan bentuk bisul kayak itu, tapi seperti benjolan di dalam kayak itu. Jadi saya coba konsultasi ke puskesmas kemarin. Saya takut gitu, saya nggak mau lagi operasi lagi kayak gitu kan. Memang waktu sebelumnya anak saya udah bilang, Umi, kata Ustadz Abang, itu karena Umi nggak mengeluarkan emosi Umi makanya tumbuh pembenjolan di situ katanya. Umi ngomong terus katanya gitu kan. Jadi saya coba untuk, karena memang sebelumnya saya ini guru Ustadz. Jadi guru biasa saya melampiaskan kata-kata saya itu banyak di sekolah kayak itu. Saya itu di rumah lebih banyak diam kayak itu. Jadi karena kuliah udah 3 tahun saya nggak diizinkan lagi sekolah. Jadi apakah itu betul Ustadz? Saya mohon pencerahannya aja. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Betul apanya Bu? Mohon maaf Bu.
Tanya apakah betul yang dibilang sama anak saya itu bahwasanya tentang emosi yang tidak dikeluarkan karena perempuan itu benjolan yang tumbuh saat ini gitu Baik, baik, siap, siap, siap. Oke, tentang emosi. paham ya untuk pertanyaannya. Terima kasih Bu Fitri. Mudah-mudahan Allah angkat sakitnya ya. Allahumma rabbana sasibil bas. Isfi fantasafi lasifan yulasif. Kepada Ustaz, ini Bu Fitri dari Biren, aduh susah. Biren, Biren. Dari Masalah. Biren, Bang Biren. Tapi Makanya yang apa penting mesti ke tetap Aceh bahagia ya Bu dulu. Fitri ya, tetap senyum ya. Masalah apapun ujiannya. Silakan Ustaz. Masya Allah, Alhamdulillah. Baik, Masya Allah. Ini pertanyaan yang Masya Allah ya. Dan ini juga sebagai pelajaran buat kita ya yang lain. Semoga apa ya? Semoga tidak jadi kita tidak mengalami. Sebentar, saya izin, ini saya ada materinya Bang sebenarnya Bang. Masya Ini ada Allah. materinya. Ini ada malah dipakai buat training untuk berdamai dengan luka batin. Masya Allah, Bu Fitri. Ini Nah pertanyaannya ini, bagus buat yang lain juga jadinya nih, Alhamdulillah. Insya Allah. Kawan-kawan, uh, ya luka batin itu bisa menghasilkan ya salah satunya adalah sakit fisik. Ya sudah diamini oleh banyak peneliti bahwa sakit fisik itu triggernya adalah masalah psikis. Masalah psikis dan masalah psikis itu akan men-trigger tubuh kita yang darinya enak tiba-tiba kaku, yang kepala kita biasa santai tiba-tiba berat, yang dada kita biasa plong jadi sesak, ya itu semua karena kita ada luka batin yang nggak enak, psikis yang nggak enak. Kenapa bisa luka batin? Nah ini nih. Pertama, seringkali kita punya apa yang kita impikan, yang kita imajinasikan, yang kita harapkan itu nggak sesuai dengan realita. Nah kalau udah nggak sesuai dengan realita, bawaannya kecewa, bawaannya marah. Yang paling buruk adalah ketika marah itu ketahan. Ya, kalau ketahan di dada, nyesek di dada. Ya, ada beberapa yang nahan itu akhirnya kayak mual, pengen muntah. Ya iya, memang begitu. Kenapa? Kerja otak ini dia akan merespon dari apa informasi yang dia terima. Kalau informasi yang dia terima itu buruk, maka seluruh kinerja tubuhnya buruk. Ya, nanti ini ada pelatihan yang khusus nih berdamai dengan luka batin. Kita bahas dari sisi bagaimana kerja otak. Jadi memang ada hormon-hormon yang ketika keluar itu malah makin bikin buruk. Contoh hormon kortisol. Kalau ibu bikin sesuatu yang buruk, hormon itu keluar ketika mendominasi tubuh Anda, nggak usah heran. Tiba-tiba muncul benjolan, tiba-tiba migrain, tiba-tiba vertigo, naudzubillah, bahkan ada yang sampai stroke dan sebagainya. Ya, jadi ibu harus menerima bahwa kondisi hari ini tidak seperti impian Anda di waktu itu. Maka berdamailah, terimalah. Bahasa kita sabar, ikhlas, ridho. Jadi kalau ibu tanya, benar nggak seperti Ustadz Abang yang menyampaikan ke Anda bahwa ini masalah psikis, emosinya nggak keluar. Iya, betul banget. Banget itu. Betul banget. Ya, selanjutnya apa sih? Gitu. Kalau antidotnya qadarullah. Selanjutnya apa? Nih yang sering yang terjadi nih, Bu. Kita masih ego. Masih dengan kita maunya apa yang kita mau. Bukan memahami apa yang dia mau. Jadi ketika udah begini nih, udah konsepnya, ya kamu harus ngertiin saya dong, wah susah. Wah iblis mudah sekali bermain-main di situ. Kalau konsepnya harus ngertiin saya, mau seperti saya. Kalau udah begitu, apa bedanya sama iblis? Ketika ngapain saya mesti sujud sama Adam? Adam aja dari tanah, saya dari api. Saya lebih mulia. Ana khairu minhu. Saya lebih baik dari dia. Udah ketika aku sentris, udah deh, itu menjadi trigger. Trigger apa? Kesehatan kita memburuk. Nah, ini sebenarnya materi umum nih kawan-kawan, apapun itu ya sakit Anda. Jadi bagaimana kalau udah aku sentris? Antidotnya apa? Penawarnya apa? Allah sentris, bahwa harus kita kembalikan kepada Allah. Ya, kawan-kawan kita perlu kembalikan kepada Allah. Nah, sekarang ini saya buka dua aja deh. Sekarang pertanyaannya, bagaimana untuk keluar dari zona ini kan gitu? Bagaimana agar saya
bisa 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 sembuh, bisa lebih baik lagi gitu. Ya kawan-kawan yang dirahmati oleh Allah, untuk Bu Fitri di Biren satu, perlu Bu, perlu. Ini menjadi rumus kita. Minta ampun pada Allah. Kita bertobat. Penting itu. Kita mulai dari sesuatu yang baik, yaitu bertobat pada Allah. Kita minta ampun sama Allah. Jangan sampai kita menganggap remeh dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Ya, kita minta sama Allah, minta ampun sama Allah, bilang sama Allah, ampuni hamba ya Allah. Jikalau kemarin saya banyak dosanya, jikalau kemarin saya banyak bantahnya. Kalau Bu Fitri sudah menikah, maaf ya Allah, saya banyak bantah pasangan saya. Jika ibu belum menikah, ya Allah, saya banyak bantah orang tua saya. Minta ampun dulu, minta ampun dulu. Yang kedua, ya lakukan aktivitas ya pada Allah, minta berdoa ya Allah sembuhkan saya, kasih saya jalan-jalan wasilah untuk kesembuhan saya. Nah, kata Rasulullah SAW, sembuhkanlah, belilah sehatmu dengan sedekah. Itu rumus dari Allah melalui Rasulnya. Belilah kesehatan kita dengan sedekah. Ya, kita beli, kita dengan sengaja sedekah, ya Allah, saya sedang sakit nih benjolan. Saya sedekah ya 500.000 ini, ya Allah. Saya tawasulin, saya niatin agar Engkau mengangkat sakit saya yang di benjolan ini. Udah. Ya Allah, saya sedekah ya, saya bantuin orang ya Allah. Capeknya saya, lelahnya saya, hamba mohon ya, amal soleh saya ganti buat kesehatan saya, hilangkan benjolan itu. Ya Allah, saya nganterin makanan nih ke orang tua. Saya udah masak dengan makanan yang terbaik, saya anterin ke orang tua. Ya Allah, lelah saya ini jadikan ya Allah sebagai penyembuh untuk sakit saya. Boleh nggak? Boleh. Innamal a'malu binniyat. Boleh banget. Ya kalau taubatnya taubat yang pernah dilakukan ya. Kalau tadi pertanyaan taubat. Setelah itu apa? Pastikan ya yang selanjutnya jangan pernah berkata-kata naudzubillah. Jangan sampai kita menyakiti orang lain. Seringkali sakitnya kita dari doa orang lain. Makanya hati-hati berkata-kata. Suzon kepada orang, menghardik orang, jelekin orang. Orang yang dijelekin gak terima, dia doa sama Allah. Ya Allah, saya gak terima, saya dijelekin. Saya gak terima, digibahi. Ya Allah, saya minta hak saya. Ya Allah, saya minta hak saya. Bikin dia taubat padamu. Bikin dia ingat padamu. Dia mengingat dosa-dosanya udah gibahin saya. Tiba-tiba Allah kasih sakit. Agar kita berdoa, minta ampun sama Allah, dikasih hikmah. Dapat lisan dari saya. Oh, jangan-jangan saya ada pernah ngomongin si fulan. Nah, kayak gitu tuh. Ya, itu beberapa cara agar kita sembuh ya, sembuh. Ya, ikhtiar lain juga lakukan ya, ke herbal ya, macam-macam, silakan. Kalau Ustadz saya nggak mau operasi lagi, saya khawatir, ya nggak apa-apa. Ya minta sama Allah, ya Allah, saya nggak mau operasi. Saya mau dengan cara bantuanmu ya Allah. Saya dengan herbal saya, dengan taubat saya, dengan tawasul amal soleh saya, mudahkan urusan ini. Rabbahu. Pencet saat mic-nya saat apa? Wah, sempat ketutup nih. Masya Allah. Robahu. Abang juga kemut kayak Bang. Cek. Suara kedengaran? Suara saya? Cek. Masih kepencet kayaknya mic-nya. Suara saya kedengaran nggak? Ketik di kolom komentar. Sudah, ini sudah kebuka. Sempat mute. Abang suara juga nggak ada nih. Saat suaranya belum keluar. Telepon masuk. Pantesan. Tuh kan. Subhan. Dah, Sat. Udah. Dah, Sat. Suara saya hilang di mana? Udah, tapi kedengeran nggak? Tadi ada Terakhir tadi robahu. Rabbahu anni masaniyadur. Jadi kawan-kawan pahami bahwa ya apa suara. Halo. Ya, dengar saat masuk. Ya, siap. Jadi kawan-kawan tadi satu, bersedekah dengan membeli kesehatan kita seperti ya Rasulullah sampaikan, ya belilah kesehatanmu dengan sedekah. Lalu kedua, pastikan kita terus beramal soleh ya, dan bertawasullah dengan itu sehingga kita minta kesehatan kita. Kalau memang tidak yakin lagi dengan operasi, nggak usah operasi. Ya, kita minta sama Allah, ya Allah, jadikanlah taubat saya, amal soleh saya, itu membeli kesehatan saya. Berkhidmat saya sama orang tua, berkhidmat saya sama suami, menjadi
ya penggugur dosa dan kesembuhan saya. Lakukan itu. Innamal a'malu binniyat. Rabbahu anni masanaduru anta arhamur rahimin. Semoga dengan itu Allah sembuhkan kita. Makasih. Mungkin itu, Bang. Ya, baik, Bu Fitri ya. Mudah-mudahan bisa terjawab pertanyaan-pertanyaannya. Memang selalu ada kondisi di mana sakit kita ini bukan hanya fokus menyembuhkan sakitnya, tapi mencari pesan cintanya. Nah, selalu begitu ya yang kita diajarin sama guru-guru kita. Maka apapun sakitnya pasti ada pesan cintanya Allah yang pengen Allah sampaikan ke kita. Apakah kita harus menghilangkan sampah-sampah emosi, minta maaf sama murid-murid kita, mungkin perkataan kita suka salah ke orang lain, ya. Kalau minta maaf sama Allah, Allah Maha Pengampun. Tapi minta maaf sama manusia atau makhluknya, ini yang mungkin butuh perjuangan ya. Maka sebenarnya perjuangan ini yang Allah lagi uji ke kita. Kita pilih-pilih, kita cari-cari, kita filter siapa yang mungkin kita pernah menyakiti dia, menzalimi dia. Maka ikhtiar itulah mudah-mudahan jadi terpenuhnya pesan cintanya Allah, nanti Allah yang nyembuhin. Ya, dan jangan putus asa Bu Fitri dan teman-teman semua. Sakit apapun bagi Allah mudah untuk menyembuhkannya. Yang nggak ada jadi ada aja bisa, apalagi yang sakit menjadi sembuh ya. Dari kita yang tadinya nggak ada apa-apa, bukan siapa-siapa jadi manusia kan Allah, Masya Allah ya. Tapi apalagi untuk menyembuhkan sakit-sakit kita. Baik, mungkin ada satu lagi yang mau bertanya, silakan. Ini tadi ada pertanyaan, kalau pasangannya sudah tiada, mentaubatinya gimana, Ustaz? Nah, gimana tuh? Pasangannya sudah tiada, mentaubatinya gimana? Ini juga berhubungan dengan mungkin kita ada orang tua yang sudah meninggal, gimana kita mentaubati sakit apa dosa-dosa kita. Iya. Kalau kita punya salah sama pasangan, ke orang tua, ke atau siapapun yang sudah meninggal, maka kalau masih ada koleganya masih hidup, misalnya kita salah sama orang lain, maka kita minta maaf sama koleganya, sama ahli warisnya. Ya, Mas Saudara, saya dulu sama Fulan pernah begini, saya mohon Fulan sebagai keluarga dari si Fulan yang saya sakitin, saya minta maaf. Jadi ikhtiar buminya dilakukan. Ya, minta maaf. Ya, kalau kita sama suami kita, misalnya suami kita udah meninggal dan kita pernah salah sama suami kita, bilang ke orang mertua kita, Ibu, Bapak, maaf dulu saya pernah bikin dosa sama suami saya begini. Sebagai orang tuanya mohon berkenan maafin saya. Itu penting. Makanya dosa sama manusia itu ribet. Dosa sama manusia itu nggak gampang taubatnya. Maka harus disampaikan ke orang yang bersangkutan, kalau meninggal ahli warisnya, atau yang ya kalau dia orang tuanya dan sebagainya. Lalu selanjutnya apa? Selanjutnya beramal soleh untuk orang yang kita sudah sakitin. Dalam hal ini misalnya suami kita, ya kita sedekah, ya Allah ini pahalanya buat suami saya. Atau ya Allah ini pahalanya saya sedekah ini untuk amal soleh yang saya persiapkan nanti jika di akhirat ada yang menuntut saya karena saya pernah sakitin mereka, zalimin mereka. Kayak gitu tuh. Kita persiapkan amal kita untuk memang nanti pada di akhirat orang-orang yang udah menyakiti, yang kita sakiti, minta haknya itu mintanya amal, minta amal soleh. Kalau kita nggak punya, dia ngasih dosa. Naudzubillah, kalau dia ngasih dosa, kita aja belum tentu selamat. Mau berapa lama lagi kita, naudzubillah, lebih lama lagi nanti kita di tempat yang buruk gitu, di neraka. Naudzubillah. Maka mempersiapkan diri dengan amal soleh. Ini saya merasa bersyukur sekali, subhanallah ya. Ini semua keterbimbingan dari Allah, masya Allah. Saya nggak, ya Bang Faisal bikin keluarga 3000, kita war keluarga 3000. Ini salah satu cara sebenarnya. Kita nggak pernah tahu tuntutan kita di akhirat seperti apa. Mungkin kita niatnya berlatih buat orang sakit ya, buat bantu orang ini, buat ini kayak tadi itu program Palestina atau apapun lah. Tapi bisa jadi amal soleh ini yang nanti jadi tameng kita ketika orang nuntut di akhirat, ketika kita melakukan kezaliman ya. Makanya jangan pernah meremehkan perbuatan baik, apalagi amal soleh, khususnya infak gitu, harta. Kata Allah, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Jadi Allah udah membeli diri kita, harta kita dengan surga. Nah, surga itu dibeli dengan amal soleh, dengan infak, dengan harta. Sehingga kalau tadi bagaimana mentaubatnya, salah satunya juga caranya selain mendoakan minta maaf sama yang bersangkutan atau keluarga yang bersangkutan, adalah beramal soleh. Mungkin itu, Bang Faisal. Ya, tentu aja tetap bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Nanti Allah yang ngarahin. Kalau ternyata orang tua keluarganya nggak ada,
udah meninggal semua atau susah diketemuin, nanti Allah yang akan cari jawabannya, solusi-solusinya. Ustadz, izin bertanya, cancer saya umur 2 tahun 5 bulan, analisa dokter kanker hati. Apa zikirnya, Ustadz? Apakah ada zikir khususnya? Kalau kata kalau kata mau dioperasi apa nih? Silakan, Ustadz. Ada mungkin zikir khusus buat sakit cancer? Sama, saya dasarnya adalah hadis saja. Sakit itu beli dengan sedekah. Itu tetap, itu udah rumus. Yang kedua, berdoa pada Allah bahwa animasannya duru anta arhamur rahimin. Seperti doanya Nabi Ayub ketika bermohon pada Allah, kondisi sakitnya sembuh. Itu kan dalil, kembali lagi niatnya mau kemana? Innamal a'malu binniyat. Ya Allah, saya baca zikir ini ya, zikir syifa ini untuk kesembuhan saya. Insya Allah nyampe. Seperti itu. Siap, masalah. Terus rajin ikutan aja Bunda di zikir syifa, nanti insya Allah setiap Jumat ini insya Allah jadi bagian dari obat juga ya, bagian dari ikhtiar kita minta sama Allah untuk Allah sembuhin ya. Bu Afrida, masya Allah ini saya juga jadi merasa perlu banyak istighfar ya. Banyak ngomong, banyak ngisi training, pasti juga mungkin ada kata-kata yang menyakiti audiens atau peserta, masya Allah. Yang pasti memang mungkin kita nggak tahu siapa yang tersakiti, ya. Tapi dengan banyak istighfar kita, dengan mohon ampun kepada Allah, dan juga mungkin kita balas tadi Ustaz Rizal juga menyampaikan dengan sangat baik. Kita persiapkan deposit amal-amal kita, ya. Jaga-jaga kalaupun nanti ada murid kita, ada orang yang mengaku pernah tersakiti, nah kita bisa ngasih hadiah amal soleh kita ke dia. Ya mungkin itu jadi senjata kita terakhir nanti di Yaumul Hisab. Oke, kita nggak tahu siapa yang kita bisa apa pernah menyakiti seseorang, tapi kita mempersiapkan dan kita ikhlas amal soleh kita, amal kebaikan kita berikan ke dia. Masalah ya, mungkin kita ketakutan nanti kita amal soleh kita ditarik, diambil-ambilin sama orang yang tersakiti. Tapi ikhlas saja, karena memang bisa jadi itulah cara Allah untuk kita terampuni dosanya. Dan saya yakin perhitungan Allah itu bukan perhitungan kalkulator kita ya. Kita punya amal soleh 10, ada yang minta 10 habis. Bisa jadi ikhlas kita, amal soleh kita juga kita niatkan, kita persiapkan untuk kebaikan-kebaikan orang yang pernah tersakiti kita. Mungkin nanti hitungan Allah nanti beda dia menghisap kita ya. Salah. Jadi tetap fokus, kata Ustadz Rijal, fokus banyakin amal soleh, banyakin sedekah, banyakin istighfar, ya cari-cari terus siapa yang pernah tersakiti. Tapi kalau benar nggak nih Ustadz Rijal, tapi jangan pernah juga terbebani dengan dosa berlebihan gitu ya. Karena ini bisa jadi jangan-jangan ini bisikan setan juga, karena setan juga tahu nih kalau siapa tadi Bu Afrida kalau dibisikin dengan maksiat nggak kena nih, tapi dibisikin sama ketakutan dengan dosa, dengan beban dosa yang berlebihan sehingga kita jadi nggak mau ngapa-ngapain, takut salah, takut ngomong, takut beramal kebaikan kepada orang, takut bersosialisasi. Nah akhirnya kita kena juga deh jeratan setan. Kira-kira gitu ya, Seth. Bener nggak tuh? Iya, jangan jangan menghukum diri dengan penyesalan tetapi nggak melakukan apa-apa. Yang buruk itu menyesal tapi nggak melakukan apa-apa. Ya, ya, ya. Ya, jadi boleh ya Allah ampun saya bikin dosa sama dia ampun ya Allah. Tapi nggak melakukan apa-apa, nggak minta maaf ke dia sama aja bohong. Anda membakar diri aja kalau kayak gitu, menyusahkan hati kalau kayak gitu. Jadi sama kayak kita gini bang, kalau Anda terbiasa sholat duha, terus nggak sholat duha, beban nggak tuh? Ya beban. Biasa beramal, pagi-pagi biasa amal, 3.000 ngirim gitu, ke transfer ke rekening kita ya, sampai surga. Tiba-tiba enggak, ada beban. Nah kayak gitu tuh, sama. Jadi gelisah hati itu harus diimbangi dengan action nyata. Ya, saya udah tobat Ustaz, kok masih belum lega? Jangan-jangan tobatnya belum ke yang bersangkutan juga nih, gitu. Ke orang yang punya urusan hati sama dia nih. Itu yang bikin jadi ada semacam barrier, penghalang. Ya, betul jangan meratapi dosa berlama-lama, tapi tobatnya harus kencang. Jangan meratapi doang, tobatnya masih kencang. Dan tobat itu kan hablum minallah, hablum minannas. Kepada Allah memperbaiki ibadah, kepada manusia membangun silaturahim. Siapa yang punya tersakiti ayo. Kayak tadi saat saya jadi guru jadi nyesel, ya udah siapin amal saleh dan doakan murid-muridnya, ya Allah,
siapapun murid yang dulu saya pernah saya ajar. Dalam kondisi apapun, sehatkan mereka, sukseskan mereka dan sebagainya. Jadi itu action nyatanya ada. Mungkin itu ya Bang tambahan. Masya Allah. Ini luar biasa ya pagi hari ini, nggak nyangka juga nih dapat semangat dan ilmu yang Masya Allah mudah-mudahan bikin kita semangat. Nah, terakhir nih ya dari yang bertanya, Bu Tati Fatma masih aktif kah? Karena ada resen. Silakan Bu Tati Fatma. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya Ustadz, mama saya kan sebulan lalu sempat dirawat karena apa? KB-nya turun sampai 6 di transfusi darah. Itu dikarenakan ibu punya apa ambeien, udah pernah dioperasi juga, tapi sering apa berdarah. Berdarah waktu itu sampai banyak sampai HB-nya turun. Nah, udah dioperasi sebulan lalu, udah sembuh tuh Ustadz. Nah, kemarin tuh keluar darah lagi. Jadi gimana tuh Ustadz? Baik. Sudah berapa lama Bu sakit ambeiennya? Ambeien udah lama, udah kalau dioperasi tuh dulu 2002 udah Baik. dioperasi. Tapi kemarin tuh udah di endoskopi katanya ambeiennya tinggal kecil di luar dan nggak Ya. ada masalah apa-apa gitu. Tapi kemarin tuh berdarah lagi, takutnya drop lagi gitu Ustaz. Ya, ini nanti Ustadz Rizal saya pancing juga nih dengan kalau di herbalis ini kita memahami ambeien ini selalu penyakit itu selalu ada dua Bu yang kita perhatikan. Memang pertama dari segi fisikly ya, pola makan, tubuh kita, organ kita. Tentu aja ini perlu kita perhatikan pola makannya. Tapi biasanya kalau penyakitnya lama, belum sembuh-sembuh atau dia baik lagi, ini bukan hanya fisik. Biasanya selalu diimbangi dengan sampah-sampah emosi kita. Nah, kalau untuk ambeien yang saya paham, ini adalah biasanya pasien-pasien yang kena ambeien ini dia terbebani dengan beban hidup. Dia merasa beban hidupnya berat, walaupun pada beban setiap orang ada aja ya, semuanya punya beban, tapi dia merasa beban ini terlalu berat untuk dia hadapi, ya, sehingga mungkin kurang ikhlas, kurang pasrah, atau dia merasa tanggung jawab yang berlebihan. Ya, dia pengen ngambil tanggung jawab berlebihan, tapi dia nggak sanggup. Nah ini sebagian besar efeknya adalah ambil. Mungkin Ustadz Rizal bisa nambahin kepada. Bener Bang, bener banget itu. Karena kan wilayah perut ya, wilayah perut biasanya nggak jauh-jauh dari masalah ekonomi. Kalau dari sisi psikis tentang kesehatan, nggak jauh-jauh dari masalah ekonomi. Nah, juga bisa jadi masalah perhatian. Nah, anak-anaknya, maaf ya, selain masalah ekonomi, anak-anaknya perhatiannya gimana nih ke orang tuanya? Kasih sayangnya gimana nih? Jangan-jangan mohon maaf ya, ibu kita kepikiran mules-mules gara-gara ngelihat anak dan mantunya berantem. Naudzubillah. Jadi beban itulah ke orang tua. Jadi coba beresin ya komunikasi dengan orang tua, kasih sayangnya berikan yang terbaik, khidmat yang terbaik, dan masalah rumah tangga kita jangan sampai orang tua kita itu terbebani. Kasihan gitu, karena dia udah nggak sanggup ya, nggak sanggup. Jadi akhirnya bawaannya mules saja, bawaannya nggak nyaman ya, akhirnya efeknya ke perut ya. Naudzubillah sampai bahkan di ya kalau sepintas yang saya pahami ya ilmu saya itu coba ya selain betul kata Bang Faisal beban ekonomi karena urusannya perut. Ya, perut itu juga sangat tergantung rasa mules itu ketika apa sesuatu yang juga berat dipikirin. Saran saya coba anaknya perbaiki hubungan sama orang tua, mantunya juga. Dan kalau kita punya masalah keluarga kita, jangan sampai orang tua kita ya, apa-apa kita kasih jadi orang tua kita jangan sampai jadi tong sampah gitu loh Bu. Kita ribut sama suami, kita pusing masalah anak, ngobrol sama orang tua. Itu akhirnya orang tua kita jadi tong sampah, mikirin. Cukup kita aja yang tahu kesulitan kita, jangan sampai orang tua kita. Kenapa? Orang tua kita itu satu udah gak ada aktivitas, pasti mikirin kita. Bayang nggak? Kalau dia mikir anaknya, cucunya, mantunya, subhanallah. Ya kayak begitu ya. Itu masukan dari saya. Barakallahu fiik. Masalah barakallah nih Bu Tati dan semuanya ya, mudah-mudahan Allah tunjukin jalan-jalan yang selalu lebih baik, terbaik buat kita, dan pastinya ini untuk perbaikan-perbaikan kita semua. Nggak ada ujian yang tidak baik buat kita, semuanya akan mengarah ke jalan yang jauh lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Insya Allah kita punya senjata di zikir sifat dengan sip
Ya, syukur, ikhlas, dan pasrah. Masalah nih, jazakallah khairan kasir Ustadz Rijal. Makasih, ini sampai jam 7 akhirnya nemenin kita. Tapi seru ya, saya juga jadi akhirnya banyak belajar nih dari pertanyaan teman-teman semua. Mudah-mudahan Allah mudahin semuanya. Ini Bu Supidi mau ngasih makan bebek nih, saya juga mau ngasih makan ikan. Jadi kita akhirin zikir sifat kita pagi hari ini dengan banyak istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mohon maaf kalau ada mungkin chat atau pertanyaan yang belum terpenuhi, terjawab. Mudah-mudahan Allah nanti yang langsung kasih jawabannya ya dengan caranya Allah. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.